Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Bapak sekalian kabarnya? Ujiannya gimana, Nak? Alhamdulillah baik-baik aja, Pak. Benar ya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan sebelum ujian MIT kita belajar tentang persamaan irasional. Maka pada pertemuan hari ini kita lanjutannya ya, yaitu pertidaksamaan irasional. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pertidaksamaan irasional. Yang kedua, anak-anak Bapak sekalian, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional ini hampir sama dengan persamaan irasional. Bedanya di mana? Bedanya itu di tandanya. Berarti kalau dia pertidaksamaan itu ada tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, ada tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan. Bisa dipahami ya? Bisa, Nak? Bisa, Bisa, Irasional itu dia bentuknya ada bentuk akar ya, yang harus kita selesaikan dalam pertidaksamaan nanti. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk memahami bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional, maka di sini Bapak beri 6 soal ya yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Mudah-mudahan waktu 30 menit ini kita dapat menyelesaikan 6 soal ini. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kemarin ketika ada soal seperti ini ya, ketika di persamaan irasional itu kan cuman bedanya di sini tandanya sama dengan. Kalau dia pertidaksamaan berarti kan tandanya tadi lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Bapak kira bisa dipahami ya? Oke. Untuk menyelesaikan ini, yang pertama yang harus kita lakukan, langkah yang pertama apa? Sama-sama kita bisa lihat ini. Kalau dia di dalam bentuk akar ini, syaratnya dia harus apa, Nak? Syaratnya dia harus apa, Nak? Di dalam akar itu, kalau misalnya ada akar A, maka syaratnya itu A-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Bisa dipahami nggak? Kenapa harus lebih besar sama dengan 0? Kan tidak mungkin di dalam akar itu misalnya akar negatif 1. Ini bisa, tapi kan hasilnya imajiner ini. Karena dia negatif dia. Kalau seandainya akar negatif 4, ini bisa, tapi kan akar nilainya kan jadinya imajiner, dia jadi 2 imajiner gitu. Berarti kalau dia misalnya akar 0, itu kan hasilnya 0. Makanya syaratnya itu dia harus lebih besar sama dengan 0. Masih paham kan ketika belajar persamaan irasional? Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa. Oke. Langkah yang pertama kita selesaikan syaratnya. Berarti syarat akar di dalam akar ini apa? Ini kan A-nya ini kan 3X dikurang 1. Berarti kita cari dulu syarat akar. Itu adalah 3X dikurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Bisa dipahami? Bapak pelan-pelan aja ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Maka ini kita bisa selesaikan 3X itu lebih besar sama dengan 1. Maka X-nya itu lebih besar sama dengan 1/3. Sampai sini jelas? Jelas, Jelas ya? Apakah di sini jadi syarat akar? Iya, Pak. Tidaklah, karena kan dia tidak dalam akar. Dan dia tidak memiliki variabelnya. Oke, udah satu aja syarat akarnya, cuma yang di sini saja. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, anak Bapak sekalian, langkah yang kedua adalah yang ini.
Berarti kita kuadratkan ini. Masing-masing kita kuadratkan. Kenapa dia dikuadratkan, Nak? Supaya akarnya hilang. Yes. Supaya akarnya hilang, Pak. Supaya akarnya hilang. Berarti penyelesaiannya agar lebih mudah dia. Mudah. Berarti kalau ini misalnya dikuadratkan, akarnya hilang kan? Menjadi 3x dikurang 1 lebih kecil dari 4. 4. 4. Maka 3x itu lebih kecil dari 2, Pak. 2. 5. 5. Maka x itu lebih kecil dari 5 per 5 per 4. 3. Oh, sorry, kok 5 per 4. Maka x lebih kecil dari 5 per 5 per 3. Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak. Tidak ya? Oke, next langkah ketiga. Yaitu menentukan daerah hasil. Kita gabungkan nih, berarti kita buat garis bilangannya. Yang pertama ini, X lebih besar sama dengan 1/3. Kita anggap di sinilah penuh ya. Kenapa dia penuh? Karena lebih besar sama dengan Oke, lebih besar sama dengan. Arahnya ke kanan atau ke kiri? Oke, ke kanan. Ini daerahnya. Oke, paham sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Oke, yang kedua ini. X lebih kecil dari 5/3. Berarti 5/3 itu di sini ya? Iya, Nak? Ya, Pak. Penuh tidak? Ya. Penuh tidak ya? Lebih kecil arahnya ke kanan atau ke kiri? kiri, Sir. Ke kiri. Kiri, Sir. Oke. Selanjutnya, kita tentukan daerah penyelesaiannya itu adalah yang dia 2 kali arsir. Berarti ini dia hasilnya. Ini 2 kali arsir. Berarti apa ini himpunan penyelesaiannya? X lebih besar sama dengan 1/3 lebih kecil dari 5 per 3. inilah jawabannya. Bisa tidak? Selesainya di mana, Nak? Bagian pengarsirannya, Pak. Bagian pengasir. Bapak kira bagian pengasir itu disesuaikan aja dengan yang ini, Nak. X lebih besar sama dengan 1/3, berarti ke kanan. Karena kalau dia semakin ke kanan kan semakin lebih besar. Kalau dia lebih kecil, dia ke kiri. Karena semakin ke kiri kan semakin kecil. Kalau dia pakai sama dengan, maka dia penuh dia asirannya. Kalau dia tidak pakai sama dengan, maka asirannya tidak penuh dia. Iya. Oke, coba kalian selesaikan soal nomor 2. Bapak kasih waktu 3 menit, coba 3 menit. Apa jawabannya? Gunakan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Karena soalnya sama nih dengan soal nomor 1. Modelnya aja, angkanya saja yang beda. Kalau modelnya penyelesaiannya sama dengan soal nomor 1.
Dapat, nak? Susah tidak? Dapat, nak? Langkah yang pertama, kita buat apa? X kuadrat tambah 5X tambah 6 besar dari 1. Kuadrat tambah 5X tambah 6 harus lebih besar sama dengan 0, kan gitu kan? Selanjutnya kita cari nih pemfaktorannya nih. Berarti ini X ditambah 2, X ditambah dengan 3. Ya, Oke. maka X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 3. Dapat sampai sini, nak? Dapat. Dapat, Sir. Oke. Langkah yang kedua. Yang ini kita kuadratkan, kan? Iya, Sir. Oke, jadi apa? Akarnya semuanya hilang. Berarti X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 lebih besar dari 2. 4. Akar 2 dikuadratkan, kan akarnya yang hilang, nak. Iya, Sir. Berarti ini X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. 4. besar dari 0. Oke, kita cari pemfaktorannya. Berarti X tambah 1, X X tambah tambah 4. 4. Maka X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 4. 4. Bapak kira semuanya dapat sampai di sini? Dapat. Dapat, Pak. Dapat? Dapat. Dapat, Pak. Ingat pemaktorannya itu gini, nak. Yang di sini dia dijumlah. Yang di sini dia dikali gitu. Berarti kalau dijumlah dia 5, positif 5, kalau dikali dia positif 4. Berarti kan gini. 1 ditambah 4 dapat dia positif 5. 1 dikali dengan 4 dapat dia positif 4. Sama dengan ini. 2 ditambah 3 dapat dia positif 5. Lalu 2 dikali dengan 3 dapat dia positif 6. Gitu aja dia. Bisa dipahami, kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Selanjutnya langkah ketiga, kita buat garis bilangannya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Oke. Kita buat. Yang pertama, ini ya, minus 2 sama minus 3. Berarti ini pakai sama dengan, berarti penuh dia. Kita buat, di sini minus 3, lalu di sini adalah minus 2. Lihat tandanya lebih besar. Kalau dia lebih besar, kita tulis saja yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Masih ingat nih buat garis bilangan gini, nak? Bapak kasih lagi di sini. Kalau dia misalnya bentuknya lebih besar, ini, maka nanti bentuknya gini dia. Misalkan ini pakai sama dengan ini penuh. Misalkan ini A, ini B. Maka yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Berarti nanti nih X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan B.
Bisa dipahami? Kita Bisa, butuh tandanya. Ini kalau Bisa, tandanya Pak. lebih besar. Kalau lebih kecil, kita nggak pakai sama dengan. Berarti kalau dia lebih kecil, dia tidak penuh, misalnya A, ini B, dia jumpa. Seperti ini dia. Maka ini X lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Tapi ini bentuknya adalah gini, AX kuadrat tambah BX ditambah C, dengan catatan yang di sini harus positif dia. Tapi kalau bentuknya misalnya A per B, bentuknya pecahan, nah itu sudah beda lagi dia, nak. Kalau bentuknya nanti seperti ini, dan dengan catatan koefisien A-nya ini, nah ini seperti ini kan positif dia. Yang ini kan positif dia, bisa dipahami kan? Maka penentuan daerahnya seperti ini aja, kalau lebih besar seperti ini, kalau lebih kecil seperti ini. Bisa dipahami nggak? Bisa? Bisa, nak? Bisa, Pak. Oke, good. Selanjutnya yang ini, negatif 1 sama negatif 4. Negatif 1 berarti di mana? Di sini ya? Iya, Pak. Oke, dia tidak penuh. Negatif 4 berarti di sini. Kita bisa lihat tandanya lebih besar kan? Berarti arahnya kemana lebih besar? Ke kanan, Pak. Kanan. Oke, satu ke kanan, Dan satu ke kiri. yang satu ke kiri. Kayak ini dia. Berarti kalau dari sini hasilnya itu yang 2 kali asir, berarti yang mana himpunan penyelesaiannya? X Lebih kecil dari lebih kecil dari minus 4 atau X lebih besar dari X min lebih besar lebih besar dari dari minus 1. 1. Nah, ini dia. Dia tidak pakai sama dengan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, mudah ya. Pak. Udah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak ya? Pak. Sepertinya tidak bisa selesai sampai 6 soal ini. Satu soal lagi, nah gini. Oke, kalian cari coba. Jawabannya berapa? Tadi kan nomor 2 tidak ada yang dapat tadi. Nomor 3. Sepertinya nomor 3 bingung kalian ya. Ya, nak? Langkah yang pertama. Gimana langkah yang pertama, nak? Yang di sini Lebih besar X dari kuadrat dikurang 16 harus lebih besar sama dengan 0. Ini dulu Bapak buat gini kan, S kuadrat dikurang 4 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kalau bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, ini kan gini, A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Ya kan? Ya, Oke, berarti ini X ditambah dengan 4 dikali dengan X dikurang dengan 4. Lebih besar sama dengan 0. Maka nanti ini kalau kita dibuat sama dengan, ya, kalau kita buat ini sama dengan 0, berarti nanti dapatnya di sini X-nya itu sama dengan negatif 4, X-nya itu sama dengan 4. Kalau ini kita buat sama dengan 0 dulu ya. Oke, langkah yang kedua. Gimana langkah kedua?
Hilangkan kan? ke kuadratnya, Pak. Dikalikan pangkat 2. Pangkat 2. Berarti X kuadrat dikurang 16 lebih kecil. Berapa? 20. 20, dapat semuanya 20. Ya. Iya, Pak. Oke, next. Berarti X kuadrat dikurang, ini pindahkan ke sini. Minus 36 lebih kecil dari 0. Ini sama saja dengan X kuadrat dikurang 6 kuadrat lebih kecil dari 0. Berarti X ditambah 6, lalu X dikurang dengan 6. Misalkan ini sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 6, atau X sama dengan 6. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Paham ya? Next, kita tentukan angka ketiga, tentukan daerah penyelesaiannya. Oke, yang pertama ini, negatif 4 dan 4. Dia penuh ya, lingkarannya. Negatif 4 dan 4. Tandanya lebih besar, sama dengan. Berarti yang satu ke kanan, yang satu Satu ke kiri. Oke. Yang kedua, ini kan negatif 6 dan 6. Kan di sini ya, tidak penuh ya, negatif 6, di sini 6. Tandanya lebih kecil. Lebih kecil. Berarti akhirannya jumpa dia ya. Jumpa. Ini kan, Nak? Ya, Pak. Oke, hasilnya yang mana? Nih, Yang diarsir. Yang Yang dua dua kali arsir. ini dia. Maka dari sini kita bisa dapat himpunan penyelesaiannya X lebih besar, tidak penuh ya, Lebih besar. negatif 6 lebih kecil sama dengan Lebih negatif kecil 4, sama dengan atau ya di sini X lebih besar dari lebih besar dari 4 4, pakai sama dengan ya, atau lebih ya, kecil penuh, ya lebih kecil dari 6. mudah apa tidak? Mudah tahu. Sulitnya di mana, Nak? Anak? Enggak ada sir. Ya, sudah ya. Oke, Bapak kira sampai di sini saja lah ya. Nanti kita tidak bisa selesaikan sampai nomor 6. Sudah jam 9. Oke, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.